Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ja'alna minal muta'awinina alal birri wal khairati. Allahumma ya rabbana ja'alna minal muta'awinina alal birri wal khairati. A'inna ya rabbana ala husnil muamalati bika wa bi rasulika wa bi ibadika. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan Allah. Husnudzon kami kepada Allah, husnudzon kami kepada Allah bahwa Allah telah memilih Anda di antara ribuan bahkan jutaan manusia yang saat ini, detik ini mereka dalam kelalaian, tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah, tidak ingat kebaikan. Akan tapi Anda dengan bermacam-macam kesibukan yang Anda temui, bermacam-macam keadaan yang Anda rasa, pun pada akhirnya Anda telah bisa menghadiri tempat yang mulia ini. Semoga lintaskan panjatan doa, semoga seperti Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kalau Allah mengumpulkan kita di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ akan ada juga anak-anak kita yang saat ini mungkin tidak bisa hadir di sini, orang tua kita yang tidak bisa hadir di sini, sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir di sini, akan tapi di hati mereka ada kerinduan untuk menghadiri tempat mulia yang seperti ini. Kami anggap ini adalah pertemuan pertama, dan di dalam pertemuan pertama kita harus membuat rambu-rambu. Seorang mukmin jika bertemu tidak boleh berpisah hingga sampai masuk surga, dan begitulah kaidahnya. Maka di dalam pertemuan kita yang pertama ini ada rambu-rambu agar pertemuan kita ini bermakna. Dan rambu-rambu kita letakkan, kita kuatkan di hati kita, sehingga jika rambu-rambu ini tidak ada lalu kita langgar, maka ketahuilah dengan siapapun kita tidak akan bisa mengambil faedah, dan kita tidak akan bisa benar belajar dengan siapapun, kita tidak akan selamat. Rambu-rambu itu adalah kita pastikan bahwa yang pertama, tidak ada benci di antara kita, benci yang mengundang prasangka buruk. Tidak ada benci di antara kita. Rambu-rambu yang kedua adalah tidak ada yang merasa lebih istimewa saat ini, karena kita semuanya istimewa. Kita semua adalah manusia pilihan Allah. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau mungkin bahasa lain, tidak boleh ada kesombongan di dalam diri kita.
Dua hal inilah jika tidak ada pada hati seorang hamba, maka dia akan susah mendapatkan kebaikan, khususnya di saat menghadiri majelis mulia seperti ini. Biarpun yang mengajar misalnya adalah seorang baginda Nabi SAW, ada orang cerdas, ada orang yang mudah menghafal, kesempatannya pun banyak duduk dengan baginda Nabi, mengambil ilmu dari baginda Nabi, mendengar dari baginda Nabi, bahkan sering sekali bertemu dengan baginda Nabi. Bahkan kalau seandainya ditanya wahyu apa yang telah turun kepada baginda Nabi, dia bisa menjawab. Mungkin kalau hari ini kita sebut dia penghafal Al-Quran. Hadis Nabi pun, apa yang diucapkan Nabi dia juga tahu. Bahkan kalau dia bepergian pun selalu berpesan kepada orang-orang yang dekat dengan dia agar mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Artinya cara belajarnya adalah belajar yang benar, serius, dengan kecerdasannya, dengan semangatnya untuk mendengar perkataan Nabi, mendengar Al-Quran. Akan tapi karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi dan di hatinya ada kesombongan dengan baginda Nabi, maka yang terjadi adalah dia orang yang sangat mengingkari Nabi. Dia adalah Abu Jahal. Anda harus tahu, Abu Jahal itu bukan orang yang tidak pernah melihat wajah Nabi. Setiap saat melihat wajah Nabi karena bertetangga dengan Nabi. Dia pembesar di kota Mekah, sehingga dia kemanapun pergi tidak ada yang bisa menghalangi. Mau nongkrong di pojok sana, nongkrong pojok sini, nongkrong di samping Ka'bah, bahkan kalaupun masuk Ka'bah pun bebas dia. Sehingga di saat mendengar seorang manusia mulia dengan segala kesempurnaannya mendapatkan wahyu, dia juga penasaran dan dia juga mendengar. Bahkan disebutkan dia termasuk orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Bukan tidak percaya, percaya Nabi Muhammad adalah Nabi. Akan tapi karena dikuasai oleh kesombongan di dalam dirinya, lalu tidak tumbuh cinta kepada baginda Nabi, maka yang terjadi adalah dia adalah menjadi musuh terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita, jika dalam hidup kita itu tidak biasa menumbuhkan kecintaan kepada sesama, hidup kita akan capek, susah mendapatkan kebaikan. Kalau kita dengan kesombongan, ketahuilah hidup kita pun juga tidak akan mudah menjadi baik. Kalau kita kembali ke atas, tarik kisah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam? Di saat beliau telah diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan oleh Allah, saat itu sudah ada makhluk-makhluk pilihan Allah, yaitu malaikat. Dan ada juga makhluk selain malaikat, yaitu iblis. Anda cermati, iblis itu saat itu adalah orang yang, waduh, kalau bicara ibadah jauh lebih hebat ibadahnya dari kita. Sampai dikabarkan bahwasanya kalau kita cerita tentang bumi dengan iblis, maka iblis akan berkata, tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah aku gunakan untuk sujud. Ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, dengan ibadahnya yang luar biasa. Begitu hebatnya iblis dalam beribadah. Kalau mungkin hari ini kita katakan disebut rombongan ahli zikir, dia ahli zikir, majlis taklim, golongan khufat, ya berkumpul tahfidzul khufat. Apapun bentuk kebaikan, iblis melakukannya. Karena begitu luar biasanya iblis, akhirnya iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan para malaikat, dikumpulkan bersama para malaikat. Dan ternyata di saat beribadah, iblis itu memang tidak kalah dengan malaikat, sehingga orang tidak mengira kalau itu adalah makhluk selain malaikat. Dan persis sama, kalau hari ini memang seragamnya sudah sama, sujud rukuknya sama, keadaan ibadahnya sama, sehingga biarpun dia dari golongan iblis, sudah dianggap seperti golongan malaikat. Sehingga di saat Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam, wa idh qulna lil malaikati isjudu, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, sujud penghormatan kepada Nabi Adam.
Malaikat perintahnya malaikat, karena mayoritas malaikat, gak usah disebut iblis, karena iblis berarti bersama mereka. Wa idh qulna al malaikati isjudu, wahai para malaikat, sujudlah kepada makhluk yang telah aku ciptakan. Di Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat itu pun semuanya sujud. Sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada mbah kita. Waqad karramna bani Adam, mbah kita mulia, sampai hari ini pun kita mulia. Allah sebutkan waqad karramna bani Adam. Semua malaikat sujud, illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis. Iblis tuh aba wastakbara, enggak mau. Lu kenapa kok enggak mau? Rupanya enggak senang dia dengan Nabi. Istakbara, sombong. Iblis itu rupanya menggunakan kecerdasannya. Dia tuh mikir, gimana nih rumusnya? Kok aku suruh sujud kepada Adam penghormatan? Kok aku suruh hormat sama Adam ini? Aneh kan sudah senior, masa suruh hormat pada yang kemarin sorry, saya kan kiai lama ini, atau saya ini kan sudah punya prestasi, saya gelar saya kan sudah full. Masa saya harus hormat sama kiai kampung ini, gimana nih? Saya kan ibaratnya, wah saya kan sudah profesor barangkali, ada saya doktor, saya mungkin, wah gimana nih rumusnya kok saya suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah dan belum punya prestasi. Wah ini seolah-olah masuk akal juga, ini gimana ini? Adam belum punya prestasi, belum punya satu sujud pun, baru diciptakan. Fasajadu illa iblisa, kemudian sujud semuanya kecuali iblis. Kemudian setelah itu iblis ini ditegur karena dia salah. Kenapa tidak patuh? Apa yang menjadikan kamu tidak sujud wahai iblis? Apa yang menjadikan kamu tidak sujud hai iblis? Ternyata memang sombong itu begitu banyak berhujjah. Makanya orang sombong itu kalau diingatkan tidak langsung samaan wa ta'atan, baik saya akan berubah. Tidak, dia beralasan. Alasannya iblis itu serem banget di hadapan Allah. Ana khairun minhu. Waduh, aku lebih bagus dari dia ya Allah. Aku lebih bagus dari dia. Kalau hari ini mungkin saya ini lebih bagus dari dia, saya lebih alim dari dia, saya keluaran luar negeri. Wah ibaratnya begitu loh. Ini kan kiai lokal, ya gitu mungkin kayak gitu. Bahasanya kayak gini loh. Saya ini ustadz masyhur misalnya, dia kan ustadz tidak terkenal gitu loh. Ini kayak gaya iblis itu. Hati-hati ini. Atau saya ini orang kaya, saya belajar. Oh saya orang kaya, cari guru yang terkenal juga dong. Masa saya orang kaya belajar sama kiai kampung? Lah sorry deh, ini kayak iblis itu kan gitu. Yang merasa iblis sadar hari ini harus. Karena itu belajar ilmu iblis untuk jadi bagaimana Nabi Adam. Makanya kami pangkas kesombongan tidak boleh ada. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Waduh serem. Wah dari itulah Allah murka. Dikutuk iblis, dimarahi. Dikutuk iblis, dikeluarkan akhirnya dari tempat kemuliaan. Itulah kisah iblis. Gara-gara apa? Merasa dirinya lebih baik. Kadang ini dalam dunia dakwah pun mulai ada di yang memisah-misahkan hati kita yang nggak baik. Sehingga ada sebuah tempat misalnya apa? Ustadz ini ada ustadz dipilah-pilah. Ini ada ustadz kelas menengah ke atas. Ini ada macam-macam. Ini ustadz kelas ini. Nanti ada ustadz kelas. Pokoknya ada model-model begitu. Nah ini majelis orang awam nih, orang kelas biasa ustadznya lihat. Kenapa begitu? Nabi Muhammad adalah ustadznya Ammar bin Yasir yang fakir. Nabi Muhammad adalah ustadznya Abdullah bin Rabah yang fakir. Nabi Muhammad ustadznya Abu Hurairah yang fakir. Tapi Nabi Muhammad juga ustadznya Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Bukan urusannya kaya dan larat, akan tapi semua punya hubungan dengan Nabi, maka semuanya spesial.
Lu kalau gaya Adam tuh seperti itu, mau hadir pengajian saja pilah-pilah. Kalau pilah-pilah akidah, iya, antara setan sama ustadz beneran kan harus juga dipilah. Akidah nggak bener, ngapain juga kita belajar? Nggak, sama-sama akidahnya bener, kadang-kadang kita ini dengan kesombongan kita sehingga menuntut ilmu menjadi susah. Pernah suatu ketika ada satu masjid, tiba-tiba datang kepada kami menyodorkan ustadz yang mengaik, alhamdulillah masjid kami selalu makmur, alhamdulillah. Innama ya'muru masajida man amana bihi. Yang memakmur masjid orang beriman, kita senang, alhamdulillah. Iya Bu ya, karena masya Allah kita bisa menghadirkan ustadz-ustadz nasional, kata begitu. Waduh, ustadz-ustadz, jadi ada ustadz kelas nasional itu ada, disebut namanya ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Lah kok tiba-tiba nama saya ada di situ? Wah, harapannya bulan ini nanti Buya bisa di sini. Oh ya, saya jawab langsung, saya tidak mau ngisi di tempat ini. Kaget dia, kok langsung Buya? Apakah Buya ada jadwal? Tidak. Kami tidak ingin membiasakan orang dengan seperti ini. Coba saja kalau tidak ada ustadz yang terkenal, pasti jamaah nggak mau datang. Kenapa? Sudah kita racuni dengan membiasakan jamaah dengan ustadz-ustadz terkenal. Padahal ngundang ustadz terkenal mungkin bisa saja biaya besar dan sebagainya. Jangan undang saya. Mohon ya ustadz, wahai pengurus masjid, saya sampaikan, jangan biasakan seperti itu. Kita perlu dekatkan umat kepada guru dimanapun mereka berada, asalkan akidah benar. Jangan hanya kita pameri kemasyhuran seorang ustadz, keterkenalan seorang ustadz, sehingga mohon maaf ini kadang-kadang ini bahaya banget, kesombongan. Kalau sudah ada seorang misalnya karena kekayaannya, karena jabatannya, karena apa, kalau sudah sering dekat sama ustadz terkenal, hati-hati. Kadang-kadang sama ustadz kampung jadi ngeremehin, ini bukan level aneh nih. Ini makanya hati-hati kalau suka foto-foto itu sama ustadz-ustadz terkenal ini, biasanya hanya untuk dipajang di rumahnya saja. Ini ustadz kampungnya yang mbahnya meninggal dia yang ngurusi, ibunya meninggal dia yang ngurusi, sudah nggak dianggap lagi karena ustadz kampung. Wah, ini orang begini nggak beruntung. Ini bukan main-main, majelisnya harus kembalikan Anda kepada ustadz Anda di kampung Anda. Kami tidak ingin membiasakan dengan kesombongan, belajar dengan kebiar. Keterkenalan, bahaya itu. Sehingga betul kalau ustadz yang gak ada, dan ternyata kami dengar masjid itu sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Gak ada biaya mendatangkan ustadz, dikasih ustadz kampung, masyarakatnya sudah biasa sombong. Kalau bukan ustadz terkenal, aku tidak mau ngambil ilmu. Padahal yang terkenal pun juga belum tentu belajar, kan begitu. Ada juga yang alim, kita juga tidak boleh merendahkan, akan tapi mohon maaf, kita perlu kembali kepada guru-guru di kampung kita, guru-guru di masyarakat kita. Jangan biasa dengan kesombongan. Memilih adalah memilih akidah dan akhlaknya, bukan memilih tentang wah ini ustadz model apa ini. Ustadz mungkin ini pernah, kadang-kadang ngukur kehebatan ustadz itu bukan rekomendasi dengan para kiai melalui browsing Google, kemudian kalau dia punya Telegram atau saya tidak ngerti begitu, atau YouTuber ya, YouTube-nya dilihat followernya berapa, itu begini. Wah, ini kalau ini ustadz ada dia begitu nih. Kalau urusan keterkenalan dari dulu, Firaun juga terkenal kok, viral terus sepanjang zaman. Kita ingin membiasakan, wahai hamba Allah, jujur saja, Anda ini ngerti ilmu fasolatan di mana? Ayo. Mungkin Anda dengar kami pernah mondok di sini, sekolah di sini. Oke, alhamdulillah, Allah mudahkan itu. Akan tapi kita hidup saja. Kita mengerti ilmu solat kita adalah di kampung kita, di musola kita, di madrasah, di kantinah, di tempat kita. Ini harus kita hadirkan, kita agar belajar itu mudah. Tidak usah dengan model, yang penting akidahnya benar. Akidah bagi kami nomor satu. Pokoknya ustadz Anda tuh ngerti akidah benar, akidah ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati, yang ditandai dengan kebiasaan menghafal ini berikut ini: Allah wujud,
baqa mukhalafatu. Nah ini kami suarakan dan kami percaya diri dengan akidah kami. Nggak usah ditutup-tutupi akidah saya apa, yaitu akidah kami. Akidah Ahlussunnati wal Jamaati al Asy'ariyati harus tanpa mencaci akidah lain tentunya. Tapi kami punya keyakinan dong. Makanya biarpun itu ustadz kampung anda yang Masya Allah, dan kita menemukan kiai-kiai kampung Masya Allah ilmunya lautan, ilmunya banyak, ternyata bukan sampai di situ, tawaduknya luar biasa dahsyat. Kalau kita belajar dengan orang tawaduk, nular ilmu tawaduk itu. Kalau kita belajar dengan orang sombong, nular kesombongannya. Makanya yang pertama kami hadirkan, lah cirinya kalau orang sombong itu kalau diingatkan kayak iblis, ana khairun minhu. Berbeda dengan mbah kita, tinggal anda ini ikut madhabnya siapa. Mbah kita Nabi Adam alaihissalam, la taqrabu hadhihi syajarata, Adam dan Hawa jangan kau dekati pohon itu, jangan kau dekati pohon itu. Rupanya iblis yang sudah punya kebencian, sudah nggak ada cinta kepada Nabi Adam. Nah, ini kisahnya benci, akhirnya muncul hasud, ingin mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Makanya dengan bermacam-macam wayah sampai bersumpah, wahai Adam, apakah kamu tahu bahwasanya kamu tuh dilarang makan pohon ini karena pohon ini pohon abadi, kalau kamu makan kamu akan di surga selamanya. Oh gitu. Nabi Adam adalah seorang makhluk manusia yang dipilih oleh Allah dengan segala kebaikan. Ya, yang ngomong orang bersumpah dengan nama Allah, yang gak kebayang kalau ada orang bohong. Ada orang kan bersumpah waktu iblis itu menjerumuskan Nabi Adam pakai sumpah dengan nama Allah, bahkan mengatakan aku nasihati kamu. Ya namanya nasihat kan begitu. Intinya sampai Nabi Adam makan buah yang disebut dengan buah khuldi. Adapun pemberian buah khuldi itu adalah buah keabadian, buah yang dipalsukan oleh yang dikemas oleh medianya iblis tadi, dianggap sebagai kebenaran buah keabadian. Nah, kemudian Nabi Adam makan buah itu, ditegur oleh Allah. Di saat ditegur oleh Allah, ternyata bagaimana baginda Nabi Adam alaihi salam, mbah kita itu, subhanallah, begitulah mbah kita yang harus kita ikuti madhabnya. Di saat ditegur oleh Allah langsung mengadu kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbah kita. Di saat ditegur, kamu ini kenapa begitu Adam, langsung sadar, Rabbana zalamna anfusana. Itu kan kisah doanya Nabi Adam yang anda pun hafal, dan memang pantas kita berdoa itu. Kita cucu Nabi Adam kok. Makanya kalau kita diingatkan sama orang susah, langsung Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang rugi. Itu mbah kita. Mbah kita tawadhu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad, kisah makanya kesombongan akan mengunculkan sifat dengki, sehingga itu akan kejadian di surga yang disebutkan itu. Adapun perbedaan masalah surga yang dulu, surga Nabi Adam, masalah surga yang kita tempati, ini bahas para ulama, kita tidak bahas masalah itu. Itu kisah kemudian setelah ada di bumi, bagaimana kisah dua manusia Qabil Habil, gara-gara kesombongannya lalu muncul kedengkian, lalu membunuh saudaranya. Hasud, dengki, benci, nggak ada cinta. Maka kalau ada cinta di muka bumi akan membuat kerusakan. Lihat, saudara Qabil dan Habil bersaudara, dan saudara bukan bersaudara, saudara. Akan tapi lihat, karena kedengkian salah satunya menjadikan membunuh. Hari ini pun kalau penyakit ini kita biarkan ada pada kita, tidak kita biasakan tumbuh suburkan kecintaan. Bukan saja kita tidak bisa menjadi baik, akan tapi kita menjadi terpuruk. Sama saudara pun bermusuhan, rebutan waris gak ada akhirnya. Ayo, berebutan waris, seolah-olah tidak punya agama. Kalau sudah ada kebencian di hati, nggak ada cinta. Maka itulah yang pernah disebut oleh baginda Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum. Baginda Nabi mengingatkan kepada kita, semoga kita faham peringatan ini.
Tabba alaikum da'ul umami qablakum, awas hati-hati akan merayap kepada hatimu penyakit yang pernah menjangkit umat terdahulu. Al-baghdha, kebencian, hilangnya cinta. Wayal halikatu, itu adalah pemangkas, kata Nabi. Wala aqulu tahliku sya'ra, dan aku tidak mengatakan penyakit itu mangkas rambut, walakin tahlikud din, akan memangkas agama. Lihat kalau sudah orang dikuasai dengan kedengkian karena hilangnya cinta, kedengkian karena hilangnya cinta, yang alim pun tampak tidak alim lagi, agamanya jadi hilang. Lihat kalau bicara tentang rebutan waris, yang berebut waris bukan saja orang kaya, si fakir nyungsep, rebutan meja patah kaki, rebutan tikar robek, yang penting masuk neraka jahanam cita-citanya. Hati-hati hai hamba Allah. Lihat kalau masih punya kebencian, kedengkian dengan saudara, akan muncul penyakit ini. Ternyata yang berebut waris bukan saja si bodoh, orang alim pun ternyata karena sudah dikuasai kebencian tadi, ada baghdha. Katanya alim sudah hilang ilmunya. Seorang kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustaz muda, ternyata sampai hari ini belum selesai rebutan kantin pondok. Sudah begitu dia merasa masuk surga. Rebutan, Masya Allah, hati-hati. Itu semua permasalahannya apa? Permasalahannya adalah permasalahan yang terjadi pada kisah Qabil Habil dan terjadi pada kisah Abu Jahal. Karena tidak ada cinta, ada kebencian, saudara pun jadi musuh. Maka kami sampaikan di majelis ini, harus kita pastikan, mari kita memangkas kebencian agar tumbuh cinta, dan mari kita memangkas kesombongan. Kita mau sombong, sombong karena apa hai hamba Allah? Kita mau nyombongkan kekayaan, dari mana kekayaan? Allah yang kasih, hamba Allah yang merasa kaya. Dan Anda harus paham, kalau ada orang kaya hari ini, ketahuilah sesungguhnya itu ada pesannya. Kalau ada orang kaya saat ini, sesungguhnya dia harus kaya di akhirat, kalau dia paham. Karena Allah telah membekalinya dengan kekayaannya untuk menjadi orang selamat dan kaya di akhirat. Akan tapi ternyata dengan kekayaannya menjadikan dia sombong, sehingga susah menerima kebenaran, sehingga kekayaannya sesat. Sombong dia. Dan kalau sudah sombong tadi, guru aja memilah-milah. Kalau ada ustadz terkenal nggak mau, ustadz kampung nggak, dengan ustadz terkenal jarang ketemu, sama ustadz kampung merendahkan. Lalu bagaimana dia? Ustadz yang selalu bersamanya ustadz kampung, lalu dia tidak mau belajar dengan ustadz kampung. Ya pantasan dengan kekayaannya semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dari Allah, maka dialah menjadi orang kaya yang tidak selamat. Maka kami berharap kepada Allah, jika di sini ada orang kaya, semoga dia adalah orang kaya ahli surga. Yang sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan. Kalau ada di sini orang punya jabatan, jangan sampai jabatannya menghantarkan ke neraka. Sebab jabatan juga ada pesannya. Jabatan selalu berkata kepada orang tersebut, hei hamba Allah, aku telah dikirim oleh Allah kepadamu untuk menghantarkanmu kepada Allah, maka jangan sia-siakan aku. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah kekayaan tetapi tidak menggunakan kekayaannya menuju kepada Allah. Diberi jabatan tidak digunakan untuk menuju kepada Allah, maka dia akan merugi. Jabatanmu sesaat, hei hamba Allah yang dengar suara ini, 5 tahun, 10 tahun, periode kedua sudah nggak boleh lagi, harus pindah ke tempat lain. Pun pada akhirnya Anda harus berhenti, Anda pensiun. Akan tapi ketahuilah, jika Anda menggunakan jabatan Anda untuk yang Allah ridhai, maka itu jabatan selamanya, tidak ada jabatan sementara. Jika kekayaanmu engkau gunakan untuk yang Allah ridhai, maka ketahuilah Anda menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Kesombongan membahayakan. Makanya ada orang sombong dengan kekayaannya. Sombong dengan kekayaannya. Siapa yang punya kekayaan emas dan peraknya itu disimpan di brankas, dan setiap brankas ada kuncinya, yang kuncinya ternyata dikumpulkan harus dibawa oleh 70 onta. Kekayaannya Korun tuh kayak begitu, enggak tahu. Korun tuh kalau hadir saat ini, kalau seandainya Korun hidup, itu kayaknya menjadi orang terkaya di dunia. Bayangkan kekayaannya itu disimpan
di tempat penyimpanan dan ada kuncinya dikumpulkan harus dibawa 70 ontak. Ulusan kekayaannya. Makanya hari ini kekayaannya melimpah, namanya hartanya karun, harta karun. Harta karun. Padahal diingatkan, yang kadang-kadang kalau mikir yang menerjemahkan dulu siapa kok hebat banget ini nih. Yang menerjemahkan kekayaan melimpah kok harta karun ini siapa? Kayaknya dihubungkan biar tidak lupa, agar digunakan untuk kebaikan, biar tidak jadi korun. Padahal sudah disebutkan harta karun, harta karun, harta karun, kok masih mau jadi korun? Lihat kayu korun yang kaya raya tenggelam di telan bumi. Berakhir kisahnya korun, hanya kisah kekayaannya, tapi kisah kemuliaannya nggak ada. Lihat, akan tapi di sana banyak manusia-manusia mulia yang diberi oleh Allah kekayaan melimpah tapi selamat. Dialah Abdurrahman bin Auf dari sahabat Nabi. Kalau naik ke atas, di sana ada raja ahli surga, Raja Sulaiman, Raja Daud dan seterusnya. Orang kaya boleh masuk surga toh. Makanya siapapun Anda, asalkan tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, begitu mudah Anda menuju surga Allah. Jangan sombong. Sombong karena kekayaannya, ayo merenung. Begitu kalau Allah sudah tidak menghendaki dia menikmati, tetap tidak bisa menikmati. Bayangkan baru bangun rumah megah dengan fasilitas mewah, kamarnya full AC, dengar berita ada kulkas terbaik. Nah, tahu kulkas bisa bikin es krim sendiri atau bagaimana, tahu? Es kulkas terbaik baru dibeli, ternyata dia pergi ke dokter, katanya, mohon maaf Pak Haji, untuk sementara Pak Haji jangan menggunakan AC dan jangan minum air dingin ya. Baru masih hidup dia. Masih hidup dia. Padahal dia memperjuangkan beli kulkas itu dari kemarin. Bangun rumah megah. Bahkan kalau ada seorang ayah, seorang suami yang sangat mencintai istrinya, istri sangat mencintai suaminya, anak yang sangat mencintainya, kalau ada merasa dirinya akan mati lalu berwasiat dengan materai tempel 10 lembar, 10 rangkap, lalu isinya, tolong anakku tercinta, nanti kalau abah meninggal biar abah tidur di kamar dulu, di kamar sini, jangan dikeluarkan. Nggak boleh keluarkan dari kamar tersebut. Apakah Anda tidak sadar kita akan mati? Lihat, kita akan dibawa kemana? Ke tempat kalau kita datang ke sana kita tidak senang. Mandi dimandikan, pakai baju dikenakan oleh orang lain, yang biasa berteriak nggak bisa lagi. Kita akan sombong. Tidak pantas kita sombong, hei hamba Allah. Sombong dengan ilmunya, hei yang punya ilmu. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Yang punya ilmu ternyata begitu mudah Allah menjadikan ilmu tidak berguna. Bisa saja orang punya ilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya biarpun sedikit, sehingga hanya masyhur dia keilmuannya, hebat dengan ilmunya, ternyata tidak berguna bagi dia. Loh, apa artinya? Atau bahkan Allah akan jadikan dia lupa dengan begitu gampangnya. Nggak ada yang bisa sombong. Yang punya jabatan pun akan berakhir. Maka yuk kita menghindari kesombongan. Jangan merendahkan siapapun yang ada di kiri kanan kita. Jangan merendahkan orang yang bermaksiat. Kalau kita ingin mengajak dia untuk menjadi baik, ya, tapi merendahkan tidak boleh. Dan mata kita harus mata orang beriman, adalah mata yang penuh kasih. Kadang orang itu memandang itu adalah, biarpun dia suka menghadiri majelis, kekayaan kadang-kadang menjadikan kita itu terpesona. Sehingga baginda Nabi sudah mengingatkan berkenaan dengan urusan kekayaan. Man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinih. Orang yang tawadhu, merendah kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya runtuh. Oh. Kalau Anda duduk dengan orang kaya lalu Anda terkagum-kagum karena kekayaannya, maka 2/3 iman Anda runtuh, hilang. 2/3 tinggal 1/3 lagi, digesek juga hilang akhirnya, pada akhirnya. Maka Anda pun jangan duduk dengan orang kaya kecuali Anda merindukan dia masuk surga. Itu yang perlu kita hadirkan, bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Kadang-kadang kita itu masalah kekayaan bisa saja menjadi sebab kita merendahkan diri kita. Ya mungkin gambarannya begini saja. Hadir di masjid begini nih. Kalau kebetulan kopas, kami mohon maaf, nggak beneran ini.
Kalau di masjid begini, tak taunya di samping kita ada orang fakir. Mulai dari tadi itu ngeluarin minyak angin ya. Karena di orang fakir masjid minyak angin, karena orang masjid minyak angin. Kalau sakit nggak usah masjid, masjid harus wangi ini karena fakir. Besok di sampingnya sama pakai minyak angin, cuman orang kaya. Pak Haji sehat, Pak Haji pakai Pak Haji kok lembut sekarang beda banget. Semoga sehat. Karena baru kemarin dikasih sarung tuh, udah kasih baju koko ini. Kadang kita merendahkan kefakiran, hati-hati. Kalau Anda menjadi orang kaya, semoga kaya ahli surga, yang memandang orang fakir dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta, tidak merendahkan. Inilah perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Kami ingin juga ditandai itu tadi, guru-guru Anda di kampung. Justru kami punya program di akhir-akhir ini, ada program memangkas kesombongan dengan peduli kembali kepada ustadz-ustadz di kampungnya. Ustadz-ustadz di kampungnya. Kami pernah suatu ketika di sebuah pengajian, kami datang, yang kebetulan pengajian bukan di masjid begini. Pengajian kemudian digelar di depan rumahnya, sehingga panggungnya itu di belakang panggung adalah teras rumah, sehingga kami ke belakang panggung di rumahnya tuan rumah. Kami duduk di situ, kemudian kami selalu biasa kalau sudah kami datang langsung naik, jangan ditunda-tunda. Kata si tuan rumah, Buya masih nunggu ustadz. Ustadz siapa? Kiai di sini. Alhamdulillah. Kalau ada satu masyarakat masih nunggu ustadznya, berarti selamat insyaallah. Akhirnya kami duduk di situ, biasa kami ngemil, ada kacang rebus dan sebagainya. Kelihatannya sudah tahu betul kesukaan kami itu. Tapi Anda tidak usah ngirim kacang rebus nanti ke sini. Ini bermasalah dan dengar. Pernah saya dengar saya sedang petis, dikirimi petis, orang semua ngirim saya petis. Kan kacau, akhirnya kasih petis. Akhirnya setelah itu tiba-tiba kami diajak, Buya naik ke panggung. Loh, mana ustadznya? Itu tadi. Astagfirullah. Kami tahu betul ada orang baru datang naik sepeda motor. Motornya yang langsung belakang begitu kelihatan sepeda motor, dan masih kelihatan karena di sana ada lampu. Kami betul di balik semprongan dan lampu itu kelihatan ustadz tadi datang. Tapi kami tidak tahu kalau itu ustadz, sebab modelnya bukan ustadz. Kopiahnya taruh di jaket ini dibuka kopiah hitam, kemudian dipegang. Kami mesti kelihatan dibuka jaketnya, kemudian diambil tasnya, kopiahnya kayaknya gerimis bagaimana taruh di dalam ini, bungguk begitu, lalu datang, ya salaman dengan kami. Yang lain biasa saja salaman, kami juga biasa. Kami tidak tahu kalau ustadz, dia tidak beritahu kalau itu ustadz. Tiba-tiba dibawa kami di atas ke panggung, langsung tak cari mana ustadznya, saya cium tangannya, selesai saya naik ke atas. Topik ceramah kami harus berubah. Kami sampaikan dengan lantang, tidak akan beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati kiainya. Kami ceritakan, saya datang tadi mulai dari jalan saya dipapak kayak saya orang tua, padahal masih muda. Kayak orang tua kita dipapah begitu. Waduh, Masya Allah, dihormati luar biasa. Padahal Anda ketemu kami hanya sekali, sekarang, sebelumnya Anda pernah ketemu. Anda sanjung saya, Anda muliakan saya. Ini orang yang mbahmu meninggal dia yang ngurusi, kakekmu meninggal, nenekmu meninggal dia ngurusi. Anda belajar sholat pun dari beliau, kenapa Anda tidak hormati? Tidak akan beruntung. Kami sampaikan juga di masjid besar ini, kalau Anda tidak bisa muliakan kiai-kiai, ustadz-ustadz di kampung Anda tidak beruntung. Karena apa? Telah tersembunyi kesombongan di hati Anda. Kami ajarkan kembali, ayo. Mereka yang dengan jerih payah mereka lihat, Anda tahu ustadz-ustadz kampung lillahi ta'ala, karena Allah, bagaimana mereka mengajari ngaji, hanya dikasih uang berapa puluh ribu, ratus ribu. Ada dosen mau dikasih begitu, yang jadi dosen di sini. Subhanallah, kadang kasih sabun, kadang Masya Allah sambil bekerja, pagi bekerja, sore ngajar. Dan inilah kami hadirkan, kami ingin menggugah kembali semuanya pada peduli kepada tempat-tempat semacam itu, orang-orang seperti itu. Dan juga program mereka. Apa program mereka? Kami serukan juga
Mungkin di sini ada perantau-perantau. Anda punya kampung, hei hamba Allah, hidupkan kembali madrasah diniyah di kampung Anda. Di sanalah Anda kenal sholat. Maka kami seru, ayo madrasah diniyah di kampung-kampung kita perhatikan kembali. Madrasah diniyah di kampung-kampung kita perhatikan kembali. Ada madrasah diniyah kalau sudah gentengnya turun nggak naik lagi, mejanya ternyata bermacam-macam kakinya. Ada kakinya ada tambahan pohon singkong barangkali. Yang penting berdiri, karena sudah patah nggak bisa mengganti. Ayo kita. Kemudian kami perlu ingatkan, kalau Anda memperhatikan proyek ini, Anda kembali mata Anda, pikiran Anda ke madrasah musola di kampung-kampung. Anda konsentrasi yang pertama kali adalah membuatkan toilet. Buat toilet laki-laki, toilet perempuan yang berpintu dan berkunci. Kemudian wilayah perempuan dibuat pemagaran begitu yang tertutup. Kalau seandainya mereka ingin berwudu bebas, ada yang buka kerudungnya, tidak lihat kaum pria. Hari ini penting sekali, mohon maaf, masalah aurat. Sekarang anak kecil umur 9 tahun sudah mulai ada, kadang intip-intipan sudah mulai gede, Masya Allah. Sementara kamar mandinya tidak sehat. Kita perlu ini memperhatikan. Wah, ini pahala besar buat Anda, jangan berpikir macam-macam. Hari ini kami juga menyeru kok. Ada kita pondok pesantren Al-Bahjah dari mana-mana. Kami ajak Anda berjuang dengan kami. Ada di Blitar, ada di Malang, ada di Tulungagung. Tapi ketahuilah, kami tetap menghimbau Anda, dahulukan tempat-tempat tersebut. Karena itu lebih penting mendesak. Kiai-kiainya Masya Allah tawadhu, nggak mau dikasih duit. Bukan nggak mau dikasih duit, dikasih berapapun terima, nggak mikir. Ini kita memangkas kesombongan ini, gaya berguru dengan memilih-milih yang harus gurunya terkenal, kelihatan di televisi, kemudian macam-macam. Wah, ini bahaya ini. Anda ketemu kami baru sekali ini kayaknya, ya kan? Yang sering ketemu siapa? Ustadz di kampung Anda itu yang Masya Allah, wali tersembunyi. Dia wali tersembunyi. Maka majelis kami selalu, majelis awal adalah kami ingin mengalihkan Anda kepada guru Anda. Kenapa? Kami pun tidak bisa bertemu dengan Anda setiap saat. Paling melalui apa itu? Melalui YouTube, ya, ada YouTube. Alhamdulillah masih mau sambung dengan YouTubean. Tapi tetap kami himbau Anda tetap berguru kepada guru Anda. Itu masalah kesombongan, hati-hati. Nggak ada yang perlu sombong. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Yang paling rindu kepada Allah, yang paling tulus. Tidak jaminan, tapi memang kita semuanya berlomba-lomba. Saya ingin menjadi orang termulia di hadapan Allah, tapi berlomba-lomba, belum ada jaminan. Bisa jadi saya menjadi mulia karena ada ibu-ibu di pojok sana. Mungkin ada ibu-ibu yang datang hari ini tidak pernah sholat sebelumnya, lalu datang di malam ini dengan susah payah, gara-gara kami, lalu dia menjadi ahli sholat, dia selamat masuk surga. Bisa saja kami diangkat oleh Allah gara-gara orang itu kok. Kok saya merendahkan orang datang ke tempat ini? Nggak bisa dong. Mungkin ada orang, mohon maaf, kemarin ada seorang anak muda pemabuk, juga judi, tiba-tiba mendengar berita datang ke tempat ini, lalu dia menjadi tobat, menjadi benar. Bisa jadi itu menjadikan saya selamat masuk surga kok. Lah kok saya rendahkan tuh bagaimana rumusnya? Anda itu hakikatnya bagi kami adalah peluang keselamatan kami. Jadi kalau bicara siapa yang lebih butuh di antara kami merasa lebih perlu kepada Anda. Saya lebih butuh kepada Anda. Kalau bicara hakikat, ayo. Saya belum punya jaminan surga kok. Cuman ini ketemu orang dengan ribuan begini, alhamdulillah peluang saya insyaallah. Kalau tidak dengan ini, dengan beliau ini, wah lumayan. Banyak saudara tuh enak. Makanya saya tidak ingin ada permusuhan di antara kita. Biar kita bisa saling tolong menolong. Maka pertemuan itu harus mengajak kepada kebaikan. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Persahabatan itu ternyata di akhirat menjadi permusuhan kalau tidak mengajak kepada kebaikan. Orang-orang yang bertakwa. Baik, kesombongan selesai ya. Ayo kita hilangkan kesombongan. Tidak boleh kita merendahkan orang di kiri kanan kita. Bahkan kata Imam Ghazali, biarpun orang itu pemaksiat, pendosa, jangan pandang dengan pandangan merendahkan, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Jangan biasa merendahkan siapapun. Kita sering dengan kesombongan. Cintanya kami tunda. Ini ada cinta. Rumus ini sombong nanti cinta. Jangan mandang dengan sombongan. Kadang mohon maaf ini. Mohon maaf misalnya kita pulang dari pengajian yang seperti ini.
dengan suasana yang indah sekali, kesejukan. Kemudian setelah itu kita keluar, tidak tahu mungkin lewat terminal atau stasiun. Kemudian di situ ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kerendahan, pakai baju yang tidak layak, yang baju seronok. Setiap ada mobil lewat melambaikan tangan, dan semua orang faham bahasanya dia mengajak berzina. Perempuan-perempuan yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Lah kita baru pulang ke pengajian, baru nangis-nangis, baru khusyuk. Coba kemudian dia melambai-lambaikan, menyetop mobil kita. Apa yang ada di hati kita? Apa yang terjadi pada kita? Mungkin ada di antara kita di saat melihat wanita semacam itu lalu berkata, kasihan malam-malam begini ngapain? Astagfirullah, kasihan malam-malam begini ngapain? Ya Allah, astagfirullah. Namun istighfarnya istighfar merendahkan. Siapa di antara kita, hai hamba Allah, yang di saat melihat wanita seperti itu, kemudian dia menundukkan kepalanya, menitikkan air mata karena tahu itu umat Nabi Muhammad, kemudian mengangkat tangan, ya Allah, itu saudari kami ya Allah, keuji dengan kehinaan, kami mohon hentikan dari kehinaan ya Allah, ampuni dia ya Allah, kembalikan ke keluarganya dengan mulia ya Allah. Menangis, sedih seharusnya. Orang beriman, lihat, orang sombong gampang menggunjing, orang sombong gampang merendahkan, orang sombong gampang mencaci. Mencaci orang lain, na'udzubillah. Hidup anda jangan biasa dengan caci maki. Mencaci itu kenapa sih? Orang mencaci orang lain karena dia lupa kekurangan dirinya. Karena kesombongan itu, makanya sombong itu adalah ummin ummahati amradil qulub. Induknya penyakit hati itu sombong, nanti dengki dari sombong. Karena dia sombong, nggak mau ada orang lain lebih dari dia, maka dia ada orang mengungguli dia, dia marah. Kekayaan, termasuk ustadz juga begitu. Ustadz sombong, lihat, ada ustadz sebelah pondoknya lebih gede, marah dia. Ustadz sombong. La hasada ka hasadil ulama. Hasudnya ustadz juga serem banget ya kan. Sombong itu adalah menimbulkan kedengkian, termasuk kebencian tadi. Dan kemudian mencaci, merendah, ini buah penyakit. Jadi kenapa orang mencaci? Karena merendahkan orang lain. Maka di pungkasan majelis ini, ayo kita pangkas kesombongan, kita tandai dengan kalimat-kalimat baik. Maka jangan anda merendahkan siapapun dari hamba Allah. Kalaupun dia pendosa hari ini, bisa saja esok hari bertobat lalu diampuni oleh Allah, karena pengampunan Allah sangat luas. Jangan merendahkan siapapun dari hamba-hamba Allah. Ayo. Kemudian lihat, jangan biasa mencaci, jangan biasa mengolok. Alhamdulillah, kami bersyukur ya, kami selalu diingatkan, kami berusaha dalam kajian kami tidak mencaci siapapun, tidak mengolok siapapun. Tapi pun demikian masih ada orang sakit hati loh ya. Berarti kan ada kalimat saya yang salah. Bagaimana kalau saya biasa mencaci maki? Ayo, pastikan hidup anda tidak boleh mencaci maki. Mencaci maki bukan cara hidup yang baik. Kalau orang biasa mencaci maki di saat yang dicaci sudah tidak ada, waduh, siapapun yang di hadapannya akan dicaci. Suami mencaci istri, ada atau tidak? Kenapa begitu terjadi? Istrinya dicaci, istri mencaci suami, ada caci maki. Kenapa itu terjadi? Kebodohan dia. Kok mencaci? Karena kotor hatinya dia. Suami yang baik tidak akan mencaci dan mengolok istrinya, biarpun istrinya layak dicaci dan diolok. Hei hamba Allah, tetap menjaga lisan terhormat, lisan mulia. Istri yang baik tidak akan mencaci dan mengolok suaminya, biarpun suaminya Masya Allah layak dicaci dan diolok. Nggak bisa, karena caci maki bukan kebiasaan orang baik. Akan kalau orang baik akan berubah jadi panjatan doa, mengingatkan dengan cara yang indah dan lembut, bukan caci maki dan mengolok-ngolok. Kadang suami istri Allah-Allahan caci maki. Innalillah. Pastikan anda tidak mencaci. Kenapa kami hadirkan juga ini masalah caci maki? Hari ini orang biasa caci maki. Coba anda anggap saja kalau yang berurusan dengan video YouTube segala macam, ada ustaz tuh ngomongnya baik-baik saja, ada aja ngomong jelekit. Komentar yang tidak baik. Kita tuh biasa komentar, karena biasa diadu domba kita ini. Makanya kita harus menata hati. Biasa diajak bermusuhan kita ini. Coba kalau perhatikan, anak kecil main bak sodor. Ada masih. Bak sodor itu apa? Bahasa Indonesianya apa?
bak sodor tetap ya, peta umpet, apa bahasa Jawa nih, delik jumpritan, ya, harus gimana? Ada main bola kan anak main bola kan untuk seneng ya, seneng ketawa-ketawa, biarpun kalah seneng. Tapi hari ini main bola berantem, gimana ini? Bunuh-bunuhan, berdarah, lu. Kita biasa diadu domba, kita biasa dibuat permusuhan. Hati kita biasa panas dengan orang, lihat, dikit-dikit panas, dikit-dikit marah. Kalau kita kembali kepada misalnya tahun ini adalah tahun politik, lihat, pemilihan presiden berantem, kulet, pemilihan gubernur juga berantem, waduh rame, pemilihan bupati juga, pemilihan lurah, wah berantem tuh, kakak adik bermusuhan. Karena sudah biasa bermusuhan, sampai giliran pemilihan pengurus masjid juga berantem. Wah ini kan kacau, hidupnya hidup berantem. Makanya itu model orang kalau bapaknya meninggal dunia, ramai rebutan waris. Selamat tinggal dengan kebusukan. Ayo malam ini kita belajar serius. Ada hitungannya di hadapan Allah, ya Allah. Kalau anda bermusuhan dengan saudara anda akan rugi. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Dan memutus tali persaudaraan sebabnya apa? Ini tadi yang kami sebutkan. Benci dibiarkan, dengki dibiarkan, dendam dibiarkan, tidak dipangkas. Adapun dendam dan benci insyaallah pertemuan yang akan datang jika ada kesempatan, ada umur. Hari ini kami akan fokus bahasanya sombong ditandai dengan anda tidak mencaci. Pandanglah orang dengan pandangan kasih sayang. Nggak bisa mencaci, dia pemabuk, pezina. Kita mengadu pada Allah, kita mengingatkan dengan cara yang lembut, bukan merendahkan. Merendahkan, oh, suatu ketika ada wanita yang ikrar mengaku berzina di hadapan Nabi, lalu dihukum di Madinah, dihukum rajam. Setelah dihukum rajam, orang-orang Madinah pada mencibir, mati dalam keadaan dihukum karena berzina. Kan berzina rendah, zina ada rendah dan memang rendah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Kemudian orang pada mencibir, mengejek orang berzina ini yang sudah tobat, karena waktu dia minta dirajam itu berarti dia tobat. Apa kata baginda Nabi? Laqad tabat taubatan. Ingat hai kaum, wanita ini telah tobat dengan tobat. Lau kusimat, kalau seandainya dibagi tobatnya, baina sab'ina min ahlil madinati, di antara 70 orang ahli Madinah, lawasi'athum, niscaya akan memenuhi mereka. Maksudnya kalau dibanding kebaikan tobat, pahala, kemuliaan tobat ya wanita ini dibanding dengan 70 orang Madinah zaman itu, niscaya kata baginda Nabi tetap lebih unggul. Kenapa? Orang kalau sudah bertobat adalah mulia di hadapan Allah. Maka jangan merendahkan pendosa sekalipun bisa jadi di esok hari tobat, akan tapi pandang siapapun yang melakukan kehinaan dengan pandangan kasih sayang. Jangan biasa merendahkan hamba Allah, mencaci, mengolok dan seterusnya, enggak berlaku. Rumah tanggamu harus indah. Biasakan dengan sanjungan dengan pasanganmu. Ada orang hidupnya mencaci, hidupnya mengolok, tidak indah itu. Belajar anda harus belajar, dan menyakitkan. Kalau anda mencaci orang, orang akan mencaci anda, membalas, pasti itu, sehingga hidupnya caci maki. Baginda Nabi, saya sebutkan, saya sumbernya dari Nabi, kami ngomong begini nih. Baginda Nabi pernah menyebutkan min akbaril kabair, dosa yang paling gede dosa adalah ayal anar rajulu walidayhi, seorang anak mencaci, mengutuk bapak ibunya. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mengutuk bapak ibunya? Oh ada. Seorang anak mengutuk bapak ibunya orang lain, maka orang lain itu akan membalas mengutuk bapak ibunya. Kalau anda mencaci bapaknya tetangga, tetangga anda akan marah mencaci bapak anda. Berarti anda yang menjadikan sebab bapak anda dicaci dia. Akhlak perlu mulia. Ingat, jangan mencaci. Justru akhlak mulia anda menjadikan orang terpesona. Oh begini,
Yang belum kita sentuh setelah ini adalah bagaimana membangun cinta di antara kita. Tadi baru kita mangkas kesombongan sedikit ya. Jangan sombong hei orang kaya, akan tapi jadikan kekayaanmu untuk menuju surga. Kemudian bersama ini juga kami seru, kami punya program, kami ingin punya program besar. Alhamdulillah ya, termasuk kami ingin nasihatkan, saya minta tolong 5 menit, saya tambah sudah stop oleh ini 5 menit masalah pendidikan. Anak-anak Anda tolong, hari ini adalah hari yang mengerikan, hari yang Masya Allah godaan pergaulan di luar. Maka pastikan rindukan putra-putri Anda ke pondok pesantren. Tapi ingat, pondok pesantren yang mengenalkan akidah yang benar. Kami ajak sedikit diskusi tentang pondok pesantren ya. Kalau Anda punya anak di pondok pesantren, maka ketahuilah mereka akan biasa dengan tahajud. Itu akan menjadi pahala untuk Anda. Membaca Al-Quran, pahala untuk Anda. Belajarnya, pahala untuk Anda. Dan seterusnya kebaikan-kebaikan. Belum lagi pergaulannya terbatas, kalau di luar akan bebas. Bukan berarti di luar pondok tidak ada yang baik, banyak anak baik. Akan tapi kita harus waspada, banyak godaan di sana. Di pondok pesantren ini lihat lingkungan. Dan kemudian setelah itu, kalau bicara tentang biaya, kadang-kadang kalau di pondok biayanya mahal karena cara bayarnya sarung berapa ratus ribu, berapa juta kan begitu, sehingga terasa mahal. Kalau Anda menganggap belajar pesantren mahal, ayo hitung-hitungan. Anak Anda sekolah SMP hari ini minta motor. Motor harganya 1.500.000, kan? Begitu, ada. Kebalik, miring jalannya, miring ke belakang jalannya. Berapa? 15. Ya jangan mahal-mahal deh, 10 juta. Motor 10 juta. Pakai air sungai nggak bisa jalan. Harus pakai bensin. Beli bensin nggak boleh setengah liter, pasti seliter. Nggak ada bensin setengah liter. Bangun ya. Itu kalau anak pinter. Kalau anaknya nggak pinter, muternya agak jauh jadi 2 liter. Zaman ini lihat, sudah zaman elektronik, pasti minta handphone. Berapa harga handphone? Ayo, 300.000. Jadul. Nah, 1 juta. 1.500.000 handphone. Anak kita punya handphone suruh pakai wifi tetangga, wah ribut sama orang tuanya. Pakai pulsa. Oke. Apalagi malam-malam mau belajar, mama lapar, go food. Anda mau melarang, ngambek gak mau belajar dia. Anda hitung coba berapa, ayo. Anda ini kok katanya pebisnis, hitung-hitungan gak bisa. Di pondok lebih murah pada akhirnya. Semahal-mahalnya di pondok tetap lebih murah. Itu kalau anak Anda pinter, soleh. Tapi kalau anaknya siapa itu yang gak bener, masalah ngambil duit sendiri. Allah. Apalagi sekarang bisa pesan online, macam-macam bisa beli, Masya Allah. Ini adalah sisi. Maka rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ternyata ada orang mengatakan, aduh anakku sudah gak bisa mondok, disuruh mondok kayaknya sudah gede, sudah kuliah sebagainya. Wah, kalau sudah masuk majelis mulia nggak boleh keluar dalam keadaan sedih, harus mulia juga. Hei, bagi orang yang sebagai Anda yang anaknya sudah terlanjur gede, kuliah, nggak bisa mondok, maka ketahuilah, ingat, kalau tidak bisa Anda memondokkan jasadnya, maka pondokkan hatinya. Anda latih. Anda tidak tahu akan jadi ada apa anak Anda. Bisa jadi dia menjadi orang terkaya di Surabaya nanti. Maka pondokkan hatinya. Bagaimana mondokkan hati? Tolong dengarkan ini. Anda biasakan sambungan dengan program kemuliaan. Misalnya kalau Anda mengirim kepada anak Anda setiap bulan uang 1 juta rupiah, Anda tambahi 100.000 atau 200.000. 100.000 Anda tambahkan kepada anak Anda. Lalu dia bertanya, Umi untuk apa ini tambahannya? Sayang, tolong kirimkan ke pesantren sana itu. Anda kenalkan di pesantren seorang kiai, seorang ustadz yang akidahnya benar, akhlaknya baik, sambungkan hatinya. Tolong sayangnya, itu rekeningnya kau harus kirim dengan dirimu sendiri. Untuk apa, Umi? Biar berkah. Biar kita sambung dengan kemuliaan. Biar kita mendapatkan pahala. Biar ini. Kan bisa mama sendiri, mama juga. Tapi aku kan pengen kamu yang hebat, kamu yang tolong dari Allah. Ya masih. Kan duit juga dari kita kan. Dan terus kita motivasi bahasanya, kalau kau berbuat, lihat setiap anak sujud kamu dapatkan pahala sayang. Enak, dia semangat. Bulan pertama Anda kirimi
bulan ketiga Anda kirimi tambahannya, bulan keempat Anda kirimi tambahannya, bulan kelima Anda stop menjadi 1 juta lagi. Apa kata anak-anak? Umi, 100 ribunya mana Umi yang untuk pondok? Sudah kecantol hatinya, lihat. Dia yang ingatkan Anda. Itu namanya memondokkan anak, memondokkan hati sang anak. Kalau tiba-tiba anak Anda jadi orang sukses, jadi pejabat, pasti dari gajinya untuk kemuliaan, karena dia sudah biasa dengan kemuliaan yang diajarkan oleh ibunya, hatinya sudah mondok. Makanya kami juga mengajarkan pada bapak-bapak kalau pergi ke masjid kan sering ngasih kotak amal. Jangan Anda saja mengisi, wahai bapak. Kalau Anda membawa anak 2 lalu Anda ingin berderma 15.000, tolonglah bagi 5.000, 5.000, 5.000 agar anak terlatih dengan kebaikan, sehingga indahnya suatu ketika jika Anda lupa anak yang ngomong, abah sudah bawa uang belum? Wah, kita perlu biasakan anak kita dengan kebaikan. Itu namanya memondokkan hati anak kita. Ini kelompok yang kedua. Ayo yang merasa anaknya sudah bisa dipondokkan, Anda harus berkecil hati, tapi pondokkan hati mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang Masya Allah anaknya sudah buadung bandel, dikasih transfer tambahan juga dihilang, diembat juga nih, Masya Allah, pokoknya bikin pusing. Sholat nggak kenal sholat, mabuk iya dan sebagainya, tapi ibunya hadir pengajian di tempat mulia ini, ayahnya ada di sini, dia harus mulia. Maka ketahuilah, jika Anda merasa kewalahan dengan anak Anda, bergegaslah menuju pertolongan Allah yang Allah janjikan melalui lisan baginda Nabi, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu nolong yang lainnya. Maka tolonglah para pesantri, para penuntut ilmu. Kenapa kok kami nyeru pesantren? Karena itulah yang dicintai Nabi, tempat yang mulia. Tolonglah para santri, maka kalau Anda menolong mereka, Allah akan nolong anak Anda. Pokoknya kalau Anda serius, anak Anda akan dikembalikan, tidak tahu kapan waktunya. Hari ini masih Bandung, masih badung, bandel. Tahun depan, tapi Anda terus, aku gak bisa mengingatkan lagi dia, ya Allah. Kalau saya ingatkan suara dia lebih lantang, ya Allah. Aku kewalahan, ya Allah. Tapi aku mohon, ya Allah, dengan kebaikanku yang aku berikan kepada anak-anak pesantren ini, anak-anak penuntut ilmu, ya Allah, tolong anak kami. Lihat, Anda akan ditolong oleh Allah. Allah tidak pernah ingkar janji kalau Anda serius. Maka jangan Anda berkecil hati. Tinggal kelompok yang keempat, yang tidak punya anak. Jangan sampai Anda di dunia tidak punya anak, harta melimpah, meninggal dunia Anda di alam barzah tidak ketemu kebaikan. Maka hei yang tidak punya anak, kami punya program besar. Kami punya program anak-anak didik, anak-anak asuh, calon-calon ulama Rasulullah. Jadikan mereka anak Anda. Ayo bergabung Anda, biayai mereka, muliakan mereka dengan kekayaan Anda, wahai orang yang di dunia tidak punya anak. Orang di dunia tidak punya anak tidak harus rendah loh ya. Di sana ada wanita mulia, Siti Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak, tapi mereka mulia semuanya. Maka jadikan ini para santri, anak-anak mulia, itu anak-anak Anda. Anda biayai, Anda tumpahkan rezeki Anda ke tempat tersebut. Karena apa? Dengan itulah maka Anda akan mendapatkan pahala mengalir. Kemudian kenapa kok kami ngomong pondok, pondok dan pondok? Hari ini adalah mungkin tempat yang paling aman hari ini yang harus kita besarkan. Dan alhamdulillah perindu pesantren sudah sangat banyak. Orang-orang dulu pondok kan katanya tempatnya orang fakir. Oh tidak, sekarang orang kaya raya pun rindu. Pengen anakku adalah tetap kaya, anakku sukses, tapi tetap menjadi ahli surga juga.